Perkenalkan, saya Dendi Etius akan menjelaskan tentang satu, konsep lembaga keuangan, yang kedua, sumber dana bank, yang ketiga, manajemen kredit, dan yang terakhir itu Bank Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep lembaga keuangan. Satu, pengertian dan dasar hukum. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, pendapatan, perlengkapan, dan bahan baku. Lembaga keuangan bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua, fungsi lembaga keuangan adalah sebagai berikut. 1. Melancarkan pertukaran produk barang atau jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Peran penting lembaga keuangan antara lain berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya, yaitu 1. Lembaga keuangan atau bank sentral mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian di Indonesia. Yang kedua, lembaga keuangan atau bank umum menerbitkan cek yang dimaksud untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya. Peranan lembaga keuangan yang pertama yaitu pengalian aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk bayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan pinjaman. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Dalam kenyataannya di masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu transaksi. Sekuritas sekunder yang ditertibkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening, giro, tabungan deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit-unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Menurut jenisnya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Menurut jenisnya terdiri dari beberapa jenis perusahaan yang masuk dalam kategori bank, yaitu yang pertama perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pegadaian, dan terakhir yaitu pasar modal. Yang ketiga itu lembaga pembiayaan atau yang meliputi 1. Perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenal kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Bila ditelusuri sejarah dikenal yang perbankan, arti bank dikenal sebagai meja atau tempat penukaran uang. Perkembangan perbankan di Indonesia. Dalam dunia perbankan di Indonesia, kurang waktu di belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan. Ada 4 macam periode yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, periode tahun 1988 sampai 1996. Yang kedua, periode tahun 1997 sampai 1998. Yang ketiga itu periode tahun 1999 sampai 2002. Yang terakhir itu periode tahun 2002 sampai sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya sesuai dengan
fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Sumber-sumber dana bank itu sendiri berasal dari satu, dana bank itu sendiri. Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari satu, setoran modal dari pemegang saham, yang kedua, cadangan-cadangan bank, dan yang ketiga yaitu laba yang belum dibagi. Sumber dana bank juga berasal dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kepentingan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana itu sendiri. Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka panjang. Yang pertama yaitu giro. Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilet giro untuk pemindahan buku. Yang kedua yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Cara lain dalam penghimpunan dana dari masyarakat yaitu sertifikat deposito simpanan dana pihak ketiga, yaitu perbedaan sertifikat deposito dengan deposito, yang ketiga bunga sertifikat deposito, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kredit. Yang pertama yaitu pengertian dari kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere, yang artinya kepercayaan. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman. Artinya, bila seseorang mendapatkan kredit, berarti mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa dan adanya balas jasa di masa yang akan datang. Yang kedua, jenis-jenis kredit. Kredit yang masih diberlakukan sampai saat ini diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang kedua, peranan kredit dalam perekonomian. Yang ketiga, yaitu kredit yang tidak ditunjang oleh kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang keempat, kebaikan dan keburukan kredit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemberian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penelitian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian, kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan dan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P, yaitu karakter, capacity, capital, conditioning, dan collateral. Dan 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan yang terakhir yaitu protection. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai suatu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia
didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugasnya ini adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta yang ketiga itu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter di Indonesia. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei tahun 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagai ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Dan yang terakhir yaitu hubungan kerjasama internasional yang dilakukan Bank Indonesia. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang. Yang pertama, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral. Yang kelima, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Keanggotaan Bank Indonesia di bidang lembaga dan forum internasional atas nama Bank Indonesia terdiri antara lain. Yang pertama, the Southeast Asian Central Bank Requisite. Yang kedua, the Southeast Asian New Zealand. Ketiga, the Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Bank. Yang keempat, ASEAN Central Bank Forum. Dan kelima, Bank Forum Internasional Stainless Beach. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.